Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di Apri Alarkon Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di materi yang baru. Semoga dengan semangat yang baru juga, yaitu tentang pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Ini merupakan materi ketiga atau bab 3 ya pada kelas 11 semester 1. Dimana nanti kita akan mempelajari bagaimana potensi kekayaan alam di Indonesia, terutama sumber daya alamnya, kemudian di mana saja persebarannya, serta dalam proses memanfaatnya itu harus ada analisis terhadap dampak lingkungan. Ketika terjadi penambangan dan lain-lain ya, akan dampaknya terhadap lingkungan maka harus dianalisis. Atau bahasa lain nanti akan ada AMDAL ya. Baik, langsung saja kita lihat ya. Pada pertemuan kali ini ya, pada bab ini kita akan mempelajari 3 subkomponennya. Yang pertama tentang klasifikasi, potensi, dan sebaran sumber daya alam Indonesia. Kemudian bagaimana pemanfaatan sumber daya alam ya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan serta analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam pembangunan. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi sumber daya alam Indonesia dulu. Baik, sebagai sebuah pengantar ya, perhatikan gambar berikut ya. Muncul sebuah pertanyaan ya, apakah potensi sumber daya alam Indonesia sudah dikelola secara optimal? Kira-kira udah optimal belum gitu ya? Kemudian bagaimana pengaruh potensi sumber daya alam terhadap kesejahteraan masyarakat? Dimana sudah kita ketahui ya, bahwa sumber daya alam ini dipergunakan sepenuhnya ya, oleh negara untuk mensejahterakan masyarakat atau rakyatnya. Kenyataannya ya kita lihatlah seperti apa sekarang ya. Oke, baik, kita akan melihat bagaimana sih potensi sumber daya alam kita nanti ya. Sebelumnya kita akan lihat bagaimana klasifikasi sumber daya alam. Dan sumber daya alam kita udah tahu ya, dan tidak asing terdengar. Tapi apa sih sebenarnya pengertian sumber daya alam ya? Sumber daya alam adalah segala benda di alam, baik berupa benda mati, abiotik, maupun benda hidup, biotik ya, yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi kekayaan alam yang dipergunakan untuk memenuhi hajat kebutuhan hidup si manusia tadi, itu disebut sebagai sumber daya alam. Intinya segala sesuatu benda hidup atau mati yang digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Kemudian langsung saja ya, tentang klasifikasi sumber daya alam. Yang pertama, berdasarkan pemanfaatannya ya. Jadi berdasarkan penggunaannya, sumber daya alam itu meliputi sumber daya materi. Nah, di mana sumber daya materi ini berupa sumber daya alam berbentuk benda mati ya, materinya. Misalnya adalah emas, besi, tembaga, nikel, garam, fosfat, dan lain-lain. Kemudian sumber daya hayati, itu sumber daya berasal dari makhluk hidup berupa tumbuhan ya hayati ya, atau sumber daya nabati istilah lainnya ya. Kemudian ada sumber daya hewani yang berasal dari hewan ya. Jadi sumber daya hayati ini yang berasal dari tumbuhan maupun dari hewan ya. Yang dari tumbuhan disebut sumber daya nabati, dari hewan disebut sumber daya alam hewani ya. Kemudian sumber daya energi merupakan sumber daya yang energinya dimanfaatkan oleh manusia ya. Maka jika diolah, sumber daya energi dapat menghasilkan energi yang dibutuhkan manusia, baik energi listrik, energi panas, energi cahaya nanti ya, dan lain-lain berdasarkan pemanfaatannya ya. Yang terakhir adalah sumber daya ruang. Sumber daya ruang ini merupakan sumber daya tempat diberlakukan atau tempat kelangsungan hidup manusia lah. Mana ruang itu sangat penting ya untuk kehidupan manusia. Baik, pada sumber daya energi ini ya, saya kembali di sini. Diketahui bahwa sumber daya energi biasa proses pembentukannya sangat lama nih. Membutuhkan waktu berjuta-juta tahun ya.
maka dalam proses pengolahannya pun sangat lama sekali. Salah satu contohnya saja bahan bakar minyak yang kita gunakan ya, BBM, entah itu Pertalite ya, premium, solar dan lain. Itu proses yang kita pakai sekarang ini merupakan hasil dari 8 sampai 10 tahun yang lalu proses pengambilan dan pengolahannya. Jadi bukan sesuatu yang instan ya, jadi sangat susah pengambilannya. Sedangkan sumber daya energi juga ini dibagi menjadi dua ya. Ada sumber daya energi konvensional, di mana sumber daya ini berasal dari alam yang secara alami tanpa banyak pengolahan. Ini langsung bisa digunakan ya. Contohnya adalah yang bumi, batu bara, gas alam ya. Kemudian sumber daya energi non konvensional merupakan sumber daya energi yang berasal dari penemuan dan pengembangan teknologi yang maju sekarang. Dengan cara penelitian sumber daya alam terbaru ya, misalnya diciptakanlah air aki ya, kemudian baterai kering, kemudian nuklir, solar cell ya, kemudian bensin dari batu bara nanti, dan macam-macam lagi ya. Oke, ini berdasarkan pemanfaatannya ya. Yang kedua, klasifikasi sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya di alam, dimana berdasarkan ketersediaan ini ya, bahwa setiap sumber daya alam yang kita pakai pasti lama-kelamaan akan habis ya. Kecuali nanti ada salah satu sumber daya alam yang dipakai nggak bakalan habis. Nah, berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dibagi menjadi 3. Ada sumber daya alam terbarukan, yaitu sumber daya alam berasal dari proses alam berkelanjutan dan tidak akan habis ya, terbarukan. Jadi ketika habis dia akan terjadi regenerasi. Yang kedua adalah sumber daya alam tidak terbarukan. Contohnya adalah bahan bakar yang berasal dari fosil ya. Jadi sumber daya alam yang tidak terbarukan ini jika dikonsumsi atau digunakan terus-menerus akan habis. Misalnya bahan bakar fosil. Dari fosil tadi ya seperti minyak bumi tadi ya, atau gas. Contohnya ini blok minyak dan gas di Mahakam ya, Kaltim. Ini pengemburan lepas pantai. Ini dalam proses pengambilan minyak dan gas itu ada yang di pantai, di laut, ada yang di darat ya. Yang ketiga ya, berdasarkan ketersediaan yang tadi klasifikasi sumber daya alam, ada sumber daya alam tidak akan habis ya, yang yaitu sumber daya alam jika dimanfaatkan terus-menerus tidak akan habis dan terus ada. Contohnya udara, cahaya matahari ya, pasang surut dan lainnya. Jadi dia ini tetap disediakan oleh Allah ya, disediakan oleh Tuhan terus-menerus. Kalau sumber daya alam terbarukan ini dia akan habis ya, tapi akan terbarukan lagi. Misalnya air kita gunakan kotor, nanti akan ada hujan, kalau minum air kemudian keluar ya, masuk ke dalam WC atau dibuang ya, nanti akan terjadi penguapan, siklus hidrologi balik lagi, terbarukan lagi dia tumbuhan ya. Ketika dia lepas buahnya jatuh ke bawah, tumbuh lagi ya, dan seterusnya. Ada regenerasi di situ ya. Sedangkan pada ini ya dia tidak perlu regenerasi ya, karena memang tersedia setiap hari gitu ya. Lanjut ya, klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sumber asalnya, di mana dia berada. Yang pertama ada sumber daya biotik, yaitu sumber yang berupa makhluk hidup yang berasal dari makhluk hidup ya. Contohnya minyak bumi dan batu bara ini berasal dari fosil makhluk hidup jutaan tahun lalu. Misalnya batu bara berasal dari sisa-sisa tumbuhan ya, jasad benih ya, atau mikroba gitu ya. Kemudian sumber daya alam abiotik ya, yaitu sumber daya alam yang merupakan benda mati dan jumlahnya sangat melimpah. Contohnya tanah, air, sinar matahari dan lain-lain. Oke, ini sangat mudah sekali lah ya.
Yang seterusnya, klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sumber asalnya. Berdasarkan sumber asalnya ya, ada sumber daya alam terestrial ya, ada sumber daya alam akuatik. Terestrial ini adalah sumber daya alam berasal dari daratan, sedangkan akuatik berasal dari lautan ya. Contoh yang sumber daya alam terestrial misalnya bahan galian, tanah, hutan, dan lain ya. Kemudian sumber daya alam berasal dari laut, contohnya ikan, rumput laut, garam, energi gelombang, minyak bumi, dan gas itu ada yang di laut, ada yang di darat ya. Kalau emas ya biasanya di darat ya. Kemudian berdasarkan nilai kegunaannya sumber daya alam. Berdasarkan nilai kegunaannya ya, sumber daya alam itu dibagi menjadi 3. Ada sumber daya alam yang ekonomis tinggi, ekonomis rendah, serta non ekonomis ya. Dimana penggolongan sumber daya alam ini ya, di buku kalian itu nggak ada ya, makanya saya tambahkan. Yang pertama, sumber daya alam ekonomis tinggi itu sumber daya alam yang cara mendapatkannya diperlukan biaya besar ya. Contohnya emas, perak, intan, kemudian minyak bumi, gas, uranium, dan lain-lain. Ini sumber daya alam ekonomis tinggi ya, seperti emas, kemudian intan. Tambang intan ini ada di Martapura, Kalimantan Timur ya, Kalimantan Selatan. Kemudian sumber daya alam yang proses mendapatkannya dengan biaya murah nih, yang ekonomis rendah. Contohnya batu, ya, pasir, ini nggak terlalu ribet ya. Atau tanah ya. Yang terakhir ada sumber daya alam non ekonomis yang dimana proses pengambilannya tidak memerlukan biaya sama sekali ya. Contohnya angin, udara, sinar matahari ya. Yang terakhir ya, berdasarkan kegunaannya. Klasifikasi sumber daya alam merupakan barang tambang ya. Dalam proses penggolongannya ya, bahan tambang nanti itu ada proses penggolongannya, ada bahan galian golongan A, golongan B, dan golongan C. Apa saja bedanya gitu ya. Jadi bahan galian yang memiliki nilai strategis untuk perekonomian negara ini digolongkan dengan A dan tidak boleh dikelola selain oleh negara. Contohnya adalah minyak bumi, gas alam, batu bara, ya, nikel ya. Minyak bumi dikelola oleh PT Pertamina ya. Gas juga ya. Kemudian batu bara, nikel gitu ya. Dimana Indonesia ya, berdasarkan data terbaru, data yang lama lah ya, untuk batu bara ini ya, produksinya semakin meningkat ya, sedangkan yang bumi udah berkurang ya, karena terlalu intens pengambilannya dan cadangannya pun udah mulai berkurang ya. Dan ada tembaga ya. Untuk apa saja manfaat dari barang tambang ini nanti kita bahas ya, potensinya ya. Kemudian bahan galian yang B merupakan bahan galian yang vital untuk menjamin hidup orang banyak. Misalnya emas, perak, magnesium ya. Kemudian aluminium. Ini batu permata ya. Nah, ini proses pengambilannya ya bisa dilakukan oleh perusahaan ya di luar pemerintahan dengan izin resmi ya. Walaupun sekarang masih banyak ya, proses misalnya emas ini dilakukan oleh masyarakat setempat ya. Mana biasanya sampai diadakan razia, penangkapan dan lain-lain. Nah, ini yang kita sayangkan ya. Karena kalau masyarakat tanpa izin ya, penambangan ilegal itu ya otomatis pasti merusak alam. Sanggau sangat banyak sekali contohnya ya. Yang terakhir adalah bahan galian C, di mana bahan galian tidak merupakan golongan A dan golongan B yang tidak termasuk ya. Contohnya pasir, batu, garam ya, kemudian fosfat ya, dan lain-lain ya, banyak sekali. Termasuk si kapur ya. Nih. Kemudian banyak lagi lah ya. Di mana ya dalam proses penggunaan pengambilan bahan galian A, B, C ini harus mendapatkan perizinan ya. Oh, ini udah pasti negara yang ngatur ya. Bahan B dan C ini pun tetap mengambil izin ya. Contoh bahan galian golongan C ini di Sanggau juga banyak ya. Contohnya adalah pengambilan pasir di sungai ya, di daerah Entakai,
atau di Sungai Sengkuang atau di Songku ya, atau batu yang di pinggir-pinggir jalan banyak ya. Kalau garam kita nggak ada ya. Kalau garam itu banyak dapat di Pulau Madura ya, tambak garam. Sedangkan golongan B di Sanggau juga banyak ya, emas ya, misalnya di Inggris ya. Kemudian aluminium ya, di PT Antam itu juga ada ya, dan lain-lain ya. Bauksit ya, aluminium itu berasal dari bauksit ya. Oke, demikian ya pertemuan kita dalam proses klasifikasi sumber daya alam dulu ya. Next kita akan bahas tentang bagaimana persebaran sumber daya alam ya, dan apa saja potensi yang ada di Indonesia. Jadi kita akan klasifikasikan lebih detail lagi. Oke, terima kasih ya untuk pertemuan kita yang singkat pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus ya channel kita, Apri Alarukon Channel. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Saya Apriyadi, salam lestari, salam geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.